Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, kita akan teruskan ketarjian kita yang insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan Muqaddimah Kitabul Iman pada paruh yang kedua, di mana pada bagian yang pertama telah kita sampaikan tentang adillah, tentang dalil yang berkenaan dengan iman dan pula Islam. Kemudian di bagian yang kedua ini, para bapak ibu, kita akan lanjutkan sebelum nanti masuk pada poin-poin arkanul iman. Maka di kitab ini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fa innal firqatan najiyata minas salafi ajma'u ala al-i'tiqadi bi annal alama kullahu hadithun khalaqahullahu minal adam, ay al-alamu qabilun lil fana'i, wa ala an-nadhra fil kauni li ma'rifatillahi wajibun syar'an, wa nahnu nashra'u fi bayani usuli al-aqaidis sahihati. Para bapak ibu, pada kitab ini disebutkan yakni amma ba'du, adapun setelahnya. Maka memang kalau kita lihat Kanjeng Nabi kita ketika beliau membuka satu muhadarah, satu ceramah, satu pangandikan atau sabda, maka beliau pasca khutbah hajah maka beliau mengucapkan amma ba'du, adapun setelahnya. Maka di kitab ini pun dibuka dengan amma ba'du. Kemudian dikatakan fa'innal firqatan najiyata, maka sesungguhnya al-firqah najiyah, golongan yang selamat. Sehingga pada kitab tarjih atau HPT dikenalkan kata al-firqah an-najiyah dengan kata lain, yakni at-taifah al-mansurah, ya, golongan yang selamat atau kelompok yang mendapatkan pertolongan. Atau dengan kata yang lain, ahlul haqqi wa sunnah, yakni golongan ahli kebenaran dan juga sunnah. Atau dengan makna yang lain, ahlu sunnah wal jamaah. Maka sesungguhnya golongan yang selamat minas salafi, dari kalangan salaf. Kalau kita bicara kata salaf, maka bimakna al-qarnul mufadzalah, al-qarnul mufadzal atau al-qurun al-mufadzalah, yakni generasi yang utama, yang diutamakan. Mana? Yakni 3 generasi pertama dalam Islam. Generasi para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Itu generasi yang disebut dengan kalangan salaf. Maka berdasarkan dengan sabda Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun ialah kurunku, ya Nabi dan sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, setelah sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Maka 3 kurun, para sahabat, dan tentu Nabi masuk pada kurun ini. Kemudian orang-orang yang datang setelahnya, yakni para tabi'in, kemudian orang-orang yang datang setelahnya para tabi'ut tabi'in. Itulah yang disebut dengan kalangan salaf. Dan Imam Ghazali mengatakan salaf itu rentang waktunya, kata beliau, adalah sekitar 5 abad awal Hijriyah. Ini kata Imam Ghazali. Ada yang mengatakan yakni 300, yakni abad. Maka 300 atau 300 tahun atau 3 abad.
3 abad, maka itu pun juga dikatakan kurun para salaf. Ada yang mengatakan yakni 300 tahun awal Hijriah, ada yang mengatakan 500. Intinya adalah pada kurun awal, rentang-rentang pada zaman-zaman awal kenabian dan zaman setelahnya, baik itu 300 tahun atau sampai dengan 500 tahun atau 3 abad, 5 abad, itulah yang disebut dengan generasi salaf. Kemudian setelah itu disebut dengan generasi khalaf, orang-orang yang datang setelah kalangan salaf. Maka di sini para salaf ajma'u, mereka telah bersepakat, berijma' ala, akan sesuatu ijma' bahwa sesungguhnya al-alamu kullahu hadithun khalaqahullahu minal adam. Semua alam ini adalah baru, di mana Allah menciptakan dari ketiadaan. Maka tentunya sebelum Allah ciptakan alam, maka tidak ada apapun kecuali yang ada hanya Allah. Kemudian Allah menciptakan alam, maka jadilah alam ini dengan kudrah dan iradatnya, di mana alam ini adalah makhluk. Maka segala sesuatu selain Allah dikatakan dengan kata atau istilah makhluk. Kullu ma siwallahi makhlukun atau alamun, semua selain Allah itu makhluk atau dikatakan alam. Allah adalah khalik, maka yang diciptakan disebut dengan yakni makhluk. Kemudian al-alamu, alam itu qabilun, dia menghadapi lil fana, akan kehancuran. Maka Allah itu zat yang maha abadi, maha awal tanpa awalan, maha akhir tanpa akhiran. Allah abadi, sedangkan ciptaannya atau alam atau makhluk, maka dia fana. Ini yang diyakini oleh orang-orang Muslim, dan tentunya Muhammadiyah punya pandangan yang sama di kitab Tarjih ini. Kemudian ada anjuran wa'ala an-nadhra fil kauni, bahwasanya kita melihat atau merenungkan atau nazar pada kondisi al-kaun, kondisi alam ini, untuk mendapatkan lima'rifatillahi, akan pengenalan pada Allah adalah wajibun syar'an, dia wajib secara pandangan syariat. Maka inilah yang disebut dengan yakni nazar pada alam untuk mendapatkan pengetahuan dan pengenalan akan Allah. Itu dikatakan wajibun, ialah wajib syar'an secara syariat. Itulah beberapa pembahasan pada muqaddimah Kitabul Iman tentang masalah firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Kemudian kata salaf, yakni generasi awal Islam, 3 kurun, baik kurun sahabat, tabi'in dan tabi'in, atau generasi 300 awal Hijriah atau 500 awal Hijriah, tergantung pandangan ulama. Ada perbedaan, namun sepakat bahwa itulah generasi yang disebut dengan generasi salaf. Dan salaf telah bersepakat bahwa sesungguhnya alam itu semuanya baru, Allah ciptakan dari ketiadaan. Dan yang terakhir, sesungguhnya bagi seorang yang mukallaf, tentunya dia bernazar, melihat akan alam untuk mendapatkan ma'rifat, pengenalan akan Allah, adalah hukumnya wajib secara syar'an. Kemudian pada kitab ini akan dilanjutkan dengan pemaparan tentang 5 arkanul atau 6 arkanul iman, yakni ada 6: iman pada Allah, para malaikat, kitab-kitab, nabi rasul, iman dengan hari kiamat, dan juga meyakini akan takdirnya Allah, baik yang baik dan yang buruk. Demikian para Bapak Ibu untuk melengkapi Kitabul Iman. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.